oblaknya. Oblak. Sangat beruntung untuk konsumen mobil pabrikan Honda. Di sini mengutamakan keselamatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat dimanapun berada. Hari ini kedatangan Honda Freed ini dengan keluhan kaki-kaki, rek setirnya goblok. Jadi kita mau lakukan pembongkaran, kemudian kita mau repair rek setir. Ikuti terus bagaimana prosesnya dan apa yang harus diganti, apa yang harus dibetulkan, atau harus melakukan ganti baru full AC atau bisa di servis. Jangan lewatkan teman-teman. Semoga video ini tetap menginspirasi. Pantengin terus channel RBM. Oke sahabat, jadi untuk melakukan pembongkaran rek setir seperti biasa, kita angkat dulu depan, kemudian kita bongkar rodanya dan kita turunkan cross member ya. Jadi untuk mobil-mobil dengan penggerak belak depan, dengan mobil penggerak depan itu lebih efisien melakukan pembongkaran cross member. Jadi dia turun satu set ke bawah. Nah, nanti kita lepas rek setirnya, karena tidak memungkinkan apabila tidak melepas cross member karena cukup sempit dan kunci susah untuk masuk. Jadi penyakit yang sering diderita untuk Honda Freed itu salah satunya adalah rek setir itu mengalami kekoclakan, jadi sehingga pada jalan rusak atau jelek atau keriting itu sangat berisik atau tidak nyaman. Seperti biasa, sebelum kita melepas rek setir, kita harus usahakan setir itu posisi ngelok ya. Jadi tidak harus lurus betul, karena ini bisa belok sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting ini ngelok, jadi tidak ada pergerakan setir bebas. Apabila join bawah dilepas, ini tidak akan berputar. Karena apa teman-teman? Jadi perlu diingat, ini menggunakan kabel spiral dan ini penghubung antara airbag dan klakson ya. Jadi di sini apabila ini diputar melebihi batas dari panjangnya kabel spiral, maka akan mengakibatkan putus, sehingga indikator airbag itu akan menyala dan klakson tidak berfungsi. Nah, jadi teman-teman, ketika ingin menurunkan rek setir, kita harus melepas join di bawah setir ya, tepatnya di sini. Nih. Nah, itu. Nah, inilah posisinya di bawah setir. Nah, nih di sini. Ini adalah penghubung dari rek setir ke setir kemudi.
Jadi di sini naik ke sini itu ada kolom yang namanya kolom setir. Kolom setir itu tempatnya as penghubung antara rek setir dengan setir kemudi dan dibantu dengan join. Nah, di sini joinnya itu dilepas ya, sehingga rek setir itu bisa turun. Jadi untuk letak motor power steering untuk mobil Honda Freed itu berada di bawah ya. Hampir semuanya Honda itu motor power steeringnya itu ada di bawah, jadi dekat dengan rack steer. Tidak seperti Toyota, Suzuki itu motornya berada di bawah setir kemudi, jadi di dalam ruang mobil, di dalam ruangan, bukan di dalam ruang mesin. Jadi di belakang mesin pas, di atas cross member, dekat sekali dengan rack steer. Jadi posisinya ini adalah rack steer ya teman-teman. Nih sini. Nah ini apabila dilepas tanpa harus menurunkan cross member itu tidak memungkinkan, karena rack steer itu sendiri juga cukup besar sehingga tidak bisa keluar tanpa melepas cross member. Nah kita lepas dulu seperti ini, dan jangan lupa untuk kabel-kabelnya ya, soket ke motor dan kabel knalpot, sensor knalpot itu juga harus dilepas. Nah, untuk buat cross member sendiri ada 4. Nih satu di depan, satu dan kemudian join sudah lepas, lerotnya sudah lepas, dan link stabil juga sudah lepas. Jadi untuk Honda Freed baut penopang cross member itu ada 6. Ya di sini 2, kanan kiri 4, dan depan 1, kanan kiri baru 2. Jadi ada 6 baut ya, cukup kuat. Dan kemudian di sini juga ada mounting belakang mesin. Nah, ini juga harus dilepas agar semuanya ini bisa turun. Jadi teman-teman di sini sudah agak turun ya. Bautnya sudah dilepas, tinggal kita lepas untuk mountingnya. Nah nanti kita lihat setelah turun semua cross membernya. Seperti biasa kita menurunkan dengan bantuan perak di tengah seperti ini. Antara kanan dan kiri pada cross member. Ya teman-teman, jadi motor untuk Honda Fit itu di sini, ini soketnya itu harus dilepas. Nah, kita turunkan seperti ini. Oke, aman. Lanjut turun. Ya, jadi teman-teman, seperti ini penampakan untuk cross member beserta link stabil, sayap, dan rack steer ya. Jadi posisinya di sini. Yang sebelah kiri ini oblak, biasanya itu tuh nih. Oblak nih. Oblak nih. Ya. Jadi di sini ada semacam teflon atau bushing ya. Jadi bushingnya itu sudah mengalami keausan sehingga as rack steer ini bergerak. Maka kita lakukan pembongkaran untuk melakukan penggantian bushing as rack steer sehingga nanti tidak ada pergerakan dari as rack steer. Nah nanti akan normal kembali. Nah untuk pelepasan atau pembongkaran teman-teman harus hati-hati. Nah di sini motornya itu sering apabila pemasangannya kurang teliti atau tidak pas akan menimbulkan kerusakan yang fatal.
Jadi teman-teman, apabila ini tidak bisa di repair, otomatis teman-teman harus melakukan ganti satu set. Nah, sementara harga untuk satu set ini, harga baru dari dealer itu bisa sampai 13 juta ya, beserta motor dan sensor di sini. Yang membuat mahal itu adalah sensor ini dan motornya. Itu membuat harga spare part ini sangat mahal. Nah, apabila teman-teman mendapatkan barang copotan atau dari mobil dilepas itu kemudian dijual, maka harga sekitaran 6-7 juta. Itu cukup murah ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan untuk pembongkaran ini itu harus benar-benar hati-hati dan teliti. Ayo, ayo. Coba. Nanti bongkar dulu. Nah, ini adalah motor power steering. Jadi di sini ini membantu untuk memutar setir. Jadi lebih enteng atau sangat enteng ya. Nah, di sini ada sensor EPS. Jadi kita bongkar, masih harus dibongkar lagi, baru nanti tinggal join dan as, kemudian kita nah di sini ada sensor EPS. Nah, sensornya berada di sini, di dalam sini ya teman-teman. Jadi untuk Honda Freed itu lebih safety karena di sini ada bautnya ya. Ini baut penutup, kemudian di dalamnya ada baut lagi untuk pegangan dari as ini. Jadi ini tidak mungkin lepas seperti produk Nissan ya. Seperti Evalia di video saya sebelumnya. Itu jadi ada kasus setir sampai lepas kendali. Itu sangat mengerikan apabila dalam kecepatan tinggi. Namun untuk Honda itu lebih sangat safety atau mengutamakan keselamatan. Jadi misalkan ini sangat aus, namun setir kemudi tetap masih bisa seaus-ausnya ini ya. Jadi ini baut 30 ini adalah penutup. Nah, nanti di dalamnya ada lagi 17. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, bisa saksikan ya betapa Honda itu memikirkan keselamatan bagi pengguna atau konsumen mobil produk Honda ya. Jadi di sini untuk as itu dikasih pengaman agar tidak terjadi lepas kendali pada setir menggunakan baut 17. Jadi otomatis setir itu tidak sampai loss control, tetap bisa dikendalikan meskipun dalam dalam kerusakan.
Ya, jadi sangat beruntung untuk konsumen mobil pabrikan Honda. Di sini mengutamakan keselamatan ya. Ini di ujung gas roda itu tetap pegangan meskipun misalkan rusak parah. Dan sini ada bautnya untuk pengaman. Jadi tidak sampai lepas apabila terjadi kerusakan. Nah, kita lihat. Jadi untuk Rextir kita harus pastikan asnya ini masih bagus, tidak ada kerusakan ya yang cukup parah. Nah, kita lihat ini asnya ini setelah dibersihkan ya. Jadi pada gigi ini harus diperhatikan apakah terjadi keausan yang parah atau tidak. Nah, ini masih bagus ya teman-teman sini. Nih. Namun di sini sudah terjadi karat nih ya. Ini bisa diamplas. Nah, kerusakannya itu ada di sebelah kiri di sini. Nah, ini belum terjadi keausan yang cukup parah. Apabila ini menggunakan minyak pasti sudah mengalami kebocoran. Namun ini menggunakan elektrik ya. Menggunakan motor. Oke, kita cek di dalam as ini ya. Nah, tadi di sini juga terjadi oblak atau ada pergerakan. Nah, di sini ini ada bushing, teman-teman. Nah, di dalam sini ini adalah bushing. Nah, ini sudah terjadi keausan sehingga terjadilah oblak atau toleransi yang berlebih sehingga menimbulkan bunyi pada Rextir. Nah, kita lihat pada join asnya. Nih, kita lap terlebih dahulu. Kita lihat gigi-giginya apakah masih bagus atau tidak. Nah, ini pinion kirinya itu masih bagus ya teman-teman. Tidak ada kehausan yang signifikan atau parah ya. Jadi ini masih bisa, nanti kita bisa atur dengan dari setelannya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut pada saat pemasangan. Jadi kita mau ganti bushingnya dulu ke tukang bubut ya. Jadi kita ganti dengan bahan teflon yang lebih awet atau tidak mudah aus. Oke guys, jadi ini sedang di setting ya, proses setting biar as Rextirnya itu lancar terlebih dahulu sebelum kita rakit semua. Di sini mekanik bersama Mas Jarwo Kuat dari Purworejo, mekanik senior ini. Ya teman-teman, jadi inilah yang sudah diganti. Nah, di sini itu kemarin mengalami keausan sehingga oblak dan menimbulkan bunyi. Teman-teman harus melakukan penggantian bushing ini ya. Bahannya dari teflon itu lebih bagus. Nah, kita masukkan asnya seperti ini.
jangan lupa kasih grease ya, jadi biar lancar. Kemudian setting kembali, gerak-gerakin asnya terlebih dahulu sebelum dirakit semuanya, karena akan mempengaruhi setelan kemudi nanti. Misalkan agak berat sedikit ataupun misalkan masih bunyi, berarti as ini seharusnya diganti ataupun bisa dikrom ulang sehingga halus kembali atau diameternya itu standar kembali. Nah, karena di sini tidak bisa untuk krom as rekstir, sehingga kita hanya melakukan penghalusan saja. Untuk proses pemasangan join setir atau perakitan rekstir, teman-teman itu harus hati-hati ya. Untuk memasukkan join ini untuk menyatu dengan as rek itu harus hati-hati dan harus diputar-putar feeling lainnya biar mulus masuknya ya, jangan dipaksa. Apabila dipaksa biasanya itu akan memperparah spare part, memperparah rekstir, jadi rusak. Jadi teman-teman tuh harus hati-hati dan pelan ya, pelan-pelan, jangan gerusah-gerusuh. Jadi setelah terpasang, jangan lupa dites ya, putar kanan dan ke kiri seperti ini. Namun ini ke kirinya lebih berat, lebih berat. Oke, terima kasih buat sahabat dimanapun berada. Jadi seperti itulah cara menangani kerusakan rekstir pada Honda Freed. Karena untuk penggantian satu set AC itu cukup mahal. Apabila baru, teman-teman harus merogoh gocek agak dalam, sekitar 10 juta ke atas, karena beserta dengan motor beserta sensornya ya. Jadi tidak hanya rekstirnya saja, ada pilihan kedua, teman-teman itu bisa krom ulang as reknya. Kemudian ada pilihan ketiga, bubut gas saja atau ganti busing as rekstir sebelah kiri, yang sebelah kanan bisa disetel ya. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Dukung terus channel RBM, semoga semakin berkembang dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.